Halo semuanya, balik lagi sama gue Brush My Head di video YouTube gue. Kali ini gue mau cerita sedikit. Jadi sebenarnya gue itu eksperimen gitu. Gue eksperimen mencoba membuat AI. Nah, disclaimer dulu ya. Sebenarnya gue di sini tuh nggak ada background apapun tentang AI. Maksudnya gue nggak ada background apapun sebagai mahasiswa atau gue pernah belajar di SMK tentang coding. Gue nggak pernah. Gue bener-bener pure belajar dari YouTube semuanya. Gue mahasiswa juga tapi bukan di jurusan informatika atau ya pokoknya bukan di jurusan yang ngoding-ngoding gitu lah intinya. Terus di sini gue mau cerita nih sebuah hal yang menarik dari AI. Gue ceritain dulu sedikit. Jadi gue itu membuat sebuah aplikasi gitu ya. Jadi gue membuat aplikasi namanya AI Assistant Manager. Jadi itu ini seperti aplikasi sebuah manager yang bisa ngatur keuangan lu, terus ngatur jadwal lu, terus habis itu ngatur misalnya ngatur pola makan, ngatur apalagi jam tidur. Intinya kerjaan orang seperti manajer lah gitu. Biasanya kalau misalnya contoh, gue kasih contoh ya, sebuah atlet gitu pasti kan dia punya personal manajernya gitu. Terus habis itu kayak misalnya seorang influencer juga nih misalnya, pasti dia juga punya manajernya gitu atau agensinya gitu yang ngatur-ngatur mereka. Intinya kayak gitu ya, orang-orang penting pasti, orang-orang besar pasti punya lah gitu manajer. Nah di sini gue tujuannya membuat aplikasi ini supaya kita bukan kita tuh masih orang biasa gitu ya, maksudnya biar kita tuh bisa ngatur waktu kita bisa ngatur keuangan kita secara mandiri gitu, ngatur kesehatan kita secara mandiri, nggak perlu dengan orang lain gitu ya. Karena kan tahu sendiri biayanya kan untuk mengapply sebuah manajer pribadi itu kan, asisten pribadi kan mahal. Jadi ya daripada kalau misalnya kita sendiri sih bisa aja, cuma kan kadang kalau misalnya kita tuh kayak aduh ger gitu, kalau misalnya kita mager mah jadinya nggak bakalan jalan gitu, kita nggak bakalan gerak, kita malah rebahan aja, kita nge-scroll HP aja gitu ya. Itu so wasting time lah intinya. Jadi tujuannya itu ya untuk menggantikan itu, agar dengan biaya yang lebih murah bahkan gratis kita bisa mendapatkan manajer sendiri, agar kehidupan kita bisa lebih terstruktur, lebih rapih ya kan. Nah gitu sih tujuannya. Oke, langsung aja kita ke pemrograman. Langsung aja kita ke pemrogramannya. Disclaimer lagi, kembali lagi bahwa gue di sini bukan sebuah orang yang jago banget ngoding ya. Gue bukan orang yang jago ngoding, gue bukan bisa hebat banget dalam ngoding, tapi gue ya belajar lah sedikit-sedikit di YouTube, di internet gue belajar. Dan di sini lu tahu nggak tools gue apa buat mencapai ini apa? Gue pakai AI juga men. Bayangin, sebenarnya gue tuh sebenarnya ibarat kata gue buat AI dari AI gitu. Oke, di sini singkat aja, di sini ada pemrogramannya ya. Di sini ini gue pakai Python ya. Di sini ada Python aplikasinya. Ini gue pakai model ID, ini adalah AI-nya gue bisa dapetin gratis dari internet juga. Dan ini codingannya intinya seperti codingan pada biasanya lah, pada umumnya. Terus habis itu gua pakai jadwal data-datanya pakai JSON. Terus habis itu ini juga main Pythonnya ya. Terus habis itu juga nggak kalah penting juga pakai style CSS buat websitenya. Dan juga gua pakai HTML ya, gue pakai index HTML buat naruh di websitenya, ya. Seperti ini intinya, seperti biasa lah gitu ya, kalian lebih jago lah dari gue. Nah terus gue sebelumnya mau kasih tahu dulu, ini dia
gue dibantu sama AI ini buat bikin AI. Ya gue nggak mau kasih tahu terlalu banyak di ChatGPT. Kalau misal gue kasih tahu ini semua, rahasia dapur aplikasi gue bakal kebuka dong pasti. Ya intinya seperti itulah. Jadi gue lumayan agak realize gitu, ternyata kita itu sebagai anak muda, sebagai manusia zaman sekarang lah, jangan anak muda, manusia zaman sekarang tuh harus manfaatin bener-bener AI. Kalau misal lu nggak manfaatin, lu bakal ketinggalan zaman. Gue tuh awalnya eksperimen nih, nyoba-nyoba beginian. Gue nyoba dari ChatGPT, cobalah bikinin, coba tolong bikinin nih, bener ya, kayak bener-bener. Awalnya gue cuma nyoba kayak gini bro, gue minta dia bantuin buat gue AI. Ini awalnya buat iseng-iseng, gue cuma penasaran emang ini bisa sejauh apa. Lama kelamaan gue kan lumayan ngerti juga lah ngoding, jadi akhirnya gue lanjutin sampailah gue ke lumayan jauh. Ini menurut gue, sebagai gue yang seorang orang yang bukan seorang engineer ya, bukan seorang codingan lah, orang yang suka ngoding gitu, bukan seorang informatika yang jago ngoding, tapi gue bisa sejauh ini bikin. Pokoknya gue bakalan lanjutin AI ini sampai jadi aplikasi yang bisa dipakai untuk kalian semua. Oke, kita lanjut ya ke pembahasannya. Lanjut sini. Kita sekarang run. Gue mau lu lihat semua aplikasi yang udah gue buat sejauh ini. AI personal assistant. Kalian di sini lihat namanya AI personal assistant. Sesuai namanya, ini adalah sebuah personal assistant berbase AI. Ini gue langsung jelasin aja ya di dalam ini. Jadi ada kategori yang baru gue tambahin sebagai personal assistant ini adalah ada pemasukan, ada pengeluaran, ada jadwal, dan ini AI-nya. Di sini kayak sebuah codingan biasa menurut gue. Seperti misalnya biasanya nih 250.000 keterangan itu lu dapat dari mana, misalnya dikasih dari orang tua. Pasti bakal bertambah dong, itu udah biasa, itu sebuah codingan biasa lah. Kalian mungkin yang seorang informatika, seorang coding, seorang engineer ya, kalian lebih jago lah dari gua. Terus ini juga ada pengeluaran, misalnya 50.000 beli baju misalnya, langsung kan ngurang 200.000. Ini pemasukan dan pengeluarannya itu muncul di riwayat sesuai dengan tanggal yang sekarang. Terus juga riwayat pengeluarannya bisa kita lihat juga di sini, beli baju. Oke, lanjut. Pemasukan dan pengeluaran udah, sekarang kita ke jadwal. Jadi ke jadwal ini tuh seperti semacam ya lu ngasih tahu nih, misal kegiatan lu mau apa nih. Gua mau kegiatan apa, misal gua latihan basket, Terus habis itu di sini input nih, masukin sesuai di sini, say year, month, day, sesuai ya. Terus habis itu ini tuh jam, ini jam dan ini menitnya. Jadi misalnya di sini jam 18.33 ya, jadi jam 6 malam. Di sini misalnya gue nambahin 1 menit dari sekarang. Kenapa gue nambahin 1 menit? Karena gue mau mencoba kalau misal gue masukin jadwal, nanti kalau misal udah waktunya bakal ada notifnya gitu dari sini. Nah ini dia nih, misalnya nih fokus ke yang ini ya. Jadi tinggal tunggu aja waktunya, sekitaran 1 menit lagi. Nah si
ada notifnya di sebelah sini ya. Intinya kalau misalnya kita masukin jadwal dan udah masuk waktunya bakalan ada notifnya gitu. Tapi kan udah nih, jadi dari tiga fitur ini udah kita coba ya, tapi kan kayak ribet banget gitu. Kayak misalnya kita harus nulis dulu 200.000, banyak banget kan, kayak kita ribet aja gitu. Terus habis itu di sini juga susah, ribet aja gitu kalau misalnya kita input satu-satu. Terus habis itu jadwalnya juga kita kan tadi kan lu lihat sendiri agak ribet gitu ya. Tapi intinya bisa lah kalau misalnya masukin manual. Nah, disinilah tujuan gua membuat AI ini agar lebih mudah aja. Nanti tujuannya ya bisa masukan pengeluaran dan jadwal lebih mudah, dan juga kita bisa konsultasi nih. Harusnya gua ngapain ya hari ini gitu misalnya. Terus habis itu misalnya dengan pemasukan gue segini, gue harus mengeluarkan duit berapa ya per hari. Itu cuma contoh aja, tapi belum gue tambahin. Jadi di sini kita coba misalkan tadi gue dapat 20.000 nih dari nyokap misalnya. Nih dari sini nanti AI-nya bakal agak loading sedikit karena AI-nya lagi mikir. Nanti gue kasih tahu proses pemrograman AI-nya. Tadi terakhir di sini ya. Di sini kita coba input. Tadi gue dapat 20.000 dari ibu misalnya. Ini di sini AI-nya bakal mikir. Ingat di sini ada 220.000. Tadi gue tambahin, gue dapat 20.000 nih dari mak gue gitu. AI tungguin dulu, ada mikir. Nambah 20.000. Kita tadi udah nyoba gimana pengerjaan dari pemasukan. Sekarang kita nyoba di pengeluaran. Tadi gue jajan 10.000 nih misalnya. Oke, kita biarkan AI-nya masuki proses berpikir lagi. Oke, sorry ya, tadi ada kesalahan dikit dari AI-nya. Jadi gue udah benerin ulang. Jadi tadi gue coba ngetes, gue tambahin pemasukan 50.000. Lanjut ke pembahasannya. Tadi udah nyobain gimana pemasukan udah nyobain. Sekarang kita coba misalnya hari ini gue jajan, tadi gue jajan 10.000 nih misalnya, gue pakai bahasa ini. Oke, kembali lagi gue jelasin di sini, AI-nya bakal mikir dan boom, ngurang dari 290.000 jadi 10.000. Kita lihat di sini riwayat pemasukan. Tadi beberapa kali gue nyoba ya. Terus habis itu tadi yang ini yang gue tes non record 50.000 jadi dari 240.000 jadi 290.000. Tadi sorry ada yang nggak kerekam karena tadi ada kerusakan sedikit dari AI-nya. Dan terus ini barusan juga makan jajan, bisa dilihat juga di sini jamnya sesuai gitu ya. Ya karena itu ini pakai AI pintar. Jadi kita pakai bahasa yang formal seperti manusia biasa aja kita bisa. Maksudnya bahasa kita sendiri sehari-hari itu bisa. Tadi udah nyoba pemasukan dan pengeluaran. Hari ini tadi gue dapet duit dari bokap gue, bakal nambah. Tadi gue dapet pengeluaran 10.000 gitu misalnya. Tadi gue jajan kopi langsung pamit berkurang. Nah sekarang jadwal. Misalnya besok gue kuliah jam 7 pagi. Misalnya, salah nggak di sini bro, di sini masukinnya. Gue kuliah jam 7 pagi ya, hari ini tanggal 11. Saya hanya masuk ke mode berpikir lagi. Emang agak lama kalau misalnya di proses AI ini, nggak langsung ya, karena AI-nya biarkan dia ngeluarin dulu, nanti gue kasih tahu ya. Shit. Oke, ulangin lagi. Misalnya besok gue ada meeting jam 7 pagi deh misalnya deh. Jadi ini AI-nya masuk ke proses berpikir lagi. Emang agak lama ya kalau misalnya dari AI karena ya dia masuk ke mode berpikirnya itu dan dia kayak mengartikannya gitu. Nah lihat besok hari ini tanggal 11 ya, besok ada meeting, dia masuk ke tanggal 12. Tapi disclaimer ya, ini belum sepenuhnya real, maksudnya belum sepenuhnya akurat.
belum sepenuhnya optimal maksudnya, karena dari tadi gue beberapa kali banyak gagal gitu gue nge-prompting dari AI-nya dari sini. Nah lihat gue beberapa kali banyak yang gagal gitu, tapi lumayan bagus karena gue tadi kita masukin besok gue meeting, nah dia masuk sini. Misalnya gue 2 menit lagi sholat, misalnya gini deh, 2 menit lagi sholat ya, kita masuk ke proses AI berpikirnya lagi. Lihat jadwal sholat jam 18.48, kita sambil nunggu waktu sampai di sini ya, sambil nunggu. Jadi gitu guys, jadi AI ini belum sepenuhnya optimal. Ini gue pakai codingan biasa, intinya di AI asisten ini ya udah lumayan lah. Gue sebagai orang biasa yang nggak terlalu jago banget ngoding, gue udah bisa bikin AI model kayak gini, model aplikasi berbasis AI kayak gini. Bayangin aja men, itu menurut gue udah pencapaian yang luar biasa banget buat gue. Ya karena itu gue bener-bener belajar dari ChatGPT, gue bener-bener belajar buat AI dari AI, gue belajar ngoding dari AI juga. Jadi sebenarnya gue nggak tahu aplikasi ini dibuat sama gue apa dibuat AI, tapi intinya gue ada pengetahuan sedikit tentang ngoding gitu. Pokoknya nanti bakalan banyak update tadi yang gue bilang, intinya seperti manajer yang ngatur pola makan, ngatur pola tidur, terus habis itu gimana cara gue mengatur pengeluaran buat hari ini. Nah 2 menit langsung muncul notifnya. Oke, kayak gitu intinya AI-nya bakalan kayak gitu. Aplikasi ini kurang lebih bakalan kayak gitu kita. Terus habis nanti ya bahasanya gue buat lebih optimal lagi deh nih, hanya biar benar-benar bisa ngerti banget dan bisa benar-benar jadi 100% asisten manajer yang oke gitu ya. Oke. Di sini gue jelasin gimana cara AI ini berpikir. Di sini gue pakai model ID. Di sini ada model ID-nya, namanya Mistral. Gue dapet AI ini gratis dari web, kalian bisa cari-cari aja. Ini tuh model AI yang udah nggak perlu ditrain. Jadi ini gue udah pakai model dari online dan nggak perlu pakai GPU lagi. Jadi servernya udah dari sana, udah dari online gitu. Dan lumayan oke sih, karena ini cerita menarik gimana cara gue bikin AI ini ya. Emang banyak rintangannya lah, banyak gagalnya juga. Tapi di sini gue ngasih tahu proses gimana AI ini berpikir dulu. Tadi ya, ini tadi yang kata kita masukin prompt pertama, masuk ke proses input, intinya dia berpikir. Tadi gue pemasukan, gue kan tadi ngetik dapat dari nyokap 50 RB. Terus habis dia mikir, oh masuknya kemana nih pemasukan, terus jadi apa 50.000, oh 50 RB itu R1000, dapat dari mana, keterangannya nyokap gitu. Waktunya ditambahin dari waktu yang sekarang, dia bisa mikir dari sini nih, dari sini. Terus selanjutnya mikir pengeluaran lagi, langsung seperti sama yang kayak tadi. Terus tadi ini sempet gagal, gue nyoba masukin jadwal, jadi gue nyoba bahasa yang bisa lebih dimengerti oleh AI. Gue ganti, besok gue ada meeting gitu, bisa langsung masuk di sini jadwal, jadi jadwal jumlah 0 karena emang bukan keuangan, jadi masuknya ke keterangan jadwal. Sesuai waktunya ngikutin yang sekarang, tapi karena gue bilang besok gue meeting, jadi besok dari sekarang itu gimana, dia langsung mikir, oh tambah jadi dari tanggal day-nya aja nih tambahin 1 gitu. Intinya seterusnya begitu. Soal situ yang tadi, nanti gue 2 menit lagi sholat nih. Nanti gue 2 menit lagi sholat nih menarik. Jadi tadi kan ini jam 7 ya. Sekarang kalau misalnya gue 2 menit lagi nanti gue sholat, ini masuknya ke hari ini. Terus abis itu dia ngeliat jam sekarang jam 18.42 PM 4.46, terus abis udah mikir 2 menit lagi dari 18.46 tuh berapa, 18.48. Ya udah gitu, dia langsung ngertiin kayak gini. Masuk ke proses input berarti tandanya emang dia nerima pemikiran yang kita ketikin. Kalau ini emang error, jadi ada beberapa bahasa yang masih belum bisa dia mengerti gitu sih intinya. Jadi beberapa kali gue ganti model-model AI ini karena tadi juga sempat error, jadi gue ganti modelnya lagi karena
emang ini modelnya gratis, jadi ya seperti ChatGPT aja ada limitnya gitu. Jadi gue tadi kayaknya nyampe batas limit dari AI-nya itu gitu ya gitu. Oke, sekarang kita masuk ke gimana caranya gue bikin promnya itu gimana. Ini nih promnya, ini promnya nih, ini codingannya ya, bisa lu semua lihat. Intinya nih promnya di sini. Jadi kayak gua tuh ngasih tahu AI ini tuh apa. Lu itu maksudnya gua merintahin si Mistral tadi itu sebagai apa? Promnya itu adalah kamu adalah asisten pribadi yang mencatat keuangan dan jadwal. Misalnya bla bla bla. Dan juga balasan lu cuma di sini nih. Lu cuma bakalan masukin ke website ini jadinya jenis, jumlah, keterangan, waktu. Gitu. Jadi dia bakalan paham. Jadi dia tiap kali gua ngetik bahasa gua ngetik. Gua hari ini jajan, gua hari ini dapat duit, gua dapat hari ini, besok gua meeting, dia bakalan ngertiin hanya sesuai promnya ini. Gitu. Jadinya gitu. Dan beberapa ada cerita menarik karena di sini beberapa kali gua emang gagal ya. Gua banyak gagalnya dari saat masukin ke AI ini, karena ya kalau misalnya ngoding biasa itu mah gampang lah, itu di luar otak bagi gue, di luar bukan di luar otak, di luar kepala, maksudnya di luar kepala lah. Dan kalian mungkin juga lebih jago gitu dari gue. Yang lumayan error tuh dari proses bikin AI-nya, masukin AI-nya ke dalam program gue. Sempat beberapa kali gue pakai aplikasi kayak LM Studio ya, tapi itu isinya tuh kayak bener-bener gue bikin AI dari nol aja. Gue bener-bener bikin AI dari nol. Ya udah, jadi gue bingung gitu. Maksudnya ada beberapa model yang nggak sepinter ChatGPT lah, apa ya, jauh lah kalau dibanding itu. Karena di LM Studio ini offline, jadi gue bener-bener ngetrain AI gue sendiri, terus habis itu ya kan butuh VGA juga gitu, butuh VGA yang kuat. Terus habis itu kalau misal gue terapkan ke aplikasi, ya gue harus nyalain terus dong PC gue biar AI gue nyala terus gitu ya. Jadi lumayan ribet lah menurut gue. Terus habis itu offline kan jadinya, kak ya, masa offline ChatGPT aja, DeepSeek aja berapa banyak game ini gitu. AI yang bagus tuh online, jadi servernya langsung ngarah ke sana gitu, nggak perlu save, nggak perlu HP lu yang bekerja gitu buat AI itu gitu. Jadi gue mau seperti itu aja lah ya, daripada gue ngetrain. Terus habis itu juga menarik juga, jadi pas gue pertama kali masukin AI yang gue download itu, kayak bener-bener dia tuh nggak ngerti, dia bener-bener kayak susah banget. Kayak misalnya gue kasih lihat ya, gue waktu itu download Mistral 7B Instruct. Gue emang milih ini karena gue nyoba-nyoba doang. RAM dia tuh cuma segini nih, entahlah maksimalnya berapa, tapi kayaknya dia emang kecil. Terus gue kayak nyoba gitu, karena gue coba masukin kayak di input AI kayak tadi gue dapat 50.000 dari bokap, nggak masuk bre. Dia kayak dia masuk tapi bukan nambah 50.000, malah nambah 50 rupiah. Terus habis itu karena gue kayak anjing nih, gue nyoba-nyoba terus, gue gagal terus ini promnya. Gue cobalah kesini, dia emang ngertiinnya bagaimana sih, dia ngertiin gue 50.000 dari bokap tuh gimana. Jawabannya begini, malah kayak gini, kayak aneh gitu. Maksudnya ngapain lo harus convert ke bat terus habis gini, nggak penting. Lu cuma jadi asisten pribadi aja, mungkin dia agak salah mengartikannya. Makanya tuh gue bilang AI-nya kurang pinter kalau misalnya nggak gue train gitu. Terus juga penyimpanan dia nggak terlalu banyak, jadi kalau misalnya gue, walaupun gue milih AI yang lebih besar juga penyimpanannya, gue juga perlu train lagi. Terus yang kedua juga gue pakai VGA gue dong, maksudnya gitu loh. Soalnya pas gue pakai AI ini tuh VGA gue kayak berbunyi, jadi tandanya itu tuh VGA gue bekerja banget buat bikin AI ini gitu ya. Jadi begitulah, ini gue stop pemrogramannya, maksudnya AI-nya gue matiin. Kalau misalnya dinyalain ya udah gitu, dia nyala tuh.
intinya kayak gitulah. Terus baru kita bisa onin. Masa gue harus nyalain dulu terus gue biarin gitu aja? Ya udah begitulah. Nah, intinya gue bakalan bikin AI ini bakalan sampai jadi. Mungkin baru sejauh ini gue cuma mau sharing dikit karena ini seperti yang tadi gue bilang lumayan interesting buat gue, karena gue awalnya cuma mencoba. Jadi gue kayak wah ini emang keresahan gue sih sebenarnya, gue memang merasa kurang produktif aja gitu. Jadi gue coba kayak gini, bikin personal manager. Soalnya di ChatGPT ya gue lumayan, pas gue pakai ChatGPT gue bisa lah mengatur keuangan gue, ngatur jadwal gue yang sering gitu buka ChatGPT. Terus akhirnya gue cobalah khusus lah aplikasi ini buat seperti itu, karena banyak orang di Indonesia ini kurang ngerti gimana caranya make AI. Bener, serius, gue nggak bohong. Gue ngelihat dari kondisi teman-teman gue aja deh, gue ngelihat dari yang deket-deket aja gitu. Gue mungkin yang nggak tahu mungkin pada lebih jago, mungkin dari gue ngepromnya lebih jago, terus habis itu gimana cara berpikir yang lebih jago gitu maksudnya. Ya gitu, maksudnya kalian lebih jago ya. Gue cuma ngelihat dari perspektif teman-teman gue aja nggak sejago kayak gue cuy, nggak, masih dikit lah gitu loh. Ada yang lebih jago dari gue, tapi ya kebanyakan mereka tuh nggak tahu, mereka tuh cuma pakai AI buat kayak jawaban doang. Lebih dari itu men, AI itu benar-benar bisa buat lu belajar juga coy sebenarnya coy. Jadi tuh belajar tuh nggak cuma dari kuliah, dari lu SMA, dari lu sekolah, dari lu kerja. Sekarang tuh manfaatin AI bro, kayak ini udah zamannya, itu udah zamannya AI, dan sekarang lu mendingan pelajarin dan manfaatin sebaik mungkin sebelum AI ini bakalan di shutdown. Karena ini tuh apa ya, namanya juga teknologi ya. Kalau misalnya kalian gak manfaatkan dari sekarang sebaik mungkin juga, kalau misalnya di shutdown kalian gak bisa melakukan apa-apa. Misalnya kayak ya udah wasted aja gitu loh kalian. Jadinya ya intinya manfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin, karena sekarang zamannya lagi AI aja, ya manfaatin itu. Oke guys, jadi itu sekian aja video dari gua tentang gua developing aplikasi AI ini. Bisa dibilang asisten pintar juga ya intinya. Gue cuma mau sharing aja gimana bikin. Ya menarik lah pokoknya insya Allah gue bakalan selesain aplikasi ini sampai jadi ya. Kalian bisa kasih saran dan masukan lewat komentar, jangan lupa like dan subscribe. Intinya gue bakalan selalu update gimana kelanjutan gue bikin aplikasi ini di YouTube ini. Jadi so stay tune aja. Ya gitu aja sih. Thank you, bye bye semuanya yang udah nonton. See you and tunggulah kelanjutannya. Semoga aplikasi ini beneran jadi ya. Oke, bye bye.